Nah, Aryo Bayu adalah aktor yang dipilih menjadi pemeran utama dalam film Soekarno. Meskipun sempat mengalami protes dari pihak keluarga Soekarno, tapi sosok Aryo Bayu tetap dipercaya untuk memerankan sosok sang bapak bangsa tersebut. Dan kali ini kami sudah merangkum profil dari seorang Aryo Bayu. Check this out. Aryo Bayu Wicaksono, aktor dan fotomodel kelahiran Jakarta 6 Februari 1985 ini telah banyak membintangi film-film layar lebar yang cukup laris di pasaran. Tidak hanya film lokal, Aryo pun berhasil mendapat peran dalam film internasional. Aryo Bayu mengawali karirnya di dunia entertainment sejak berusia 20 tahun dengan membintangi sebuah sinetron di mana ia hanya dibayar sebesar Rp20.000. Tidak lama setelah debutnya itu pada tahun 2005, ia berhasil mendapatkan peran di film Bangsal 13. Secara perlahan namun pasti, kerja keras Aryo Bayu terbayar dengan sejumlah tawaran main film. Untuk pertama kalinya, ia bermain dalam film Kala di tahun 2007. Saat itu, ia berperan sebagai seorang polisi. Pada tahun 2008, Aryo dipercaya untuk memerankan Lintang Dewasa dalam film Laskar Pelangi. Berkat aktingnya tersebut, Aryo Bayu juga membintangi film Pintu Terlarang di tahun 2009, film Darah Garuda Merah Putih 2 pada tahun 2010, lalu film Catatan Harian Si Boy dan Dilema pada tahun 2011. Kiprahnya di dunia perfilman makin bersinar di tahun 2013 ini lewat perannya sebagai Kapten Hashim di film Javahir. Dalam film tersebut, dia bekerja sama dengan aktor Hollywood Kellan Lutz. Masih di tahun yang sama, Aryo beradu akting dengan Joe Taslim dalam film Latahzan. Dan film terbarunya adalah Soekarno Indonesia Merdeka, di mana ia berperan sebagai Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Film Soekarno yang rilis di bulan Desember 2013 ini rencananya akan tayang di beberapa negara Asia dan Eropa. Aryo juga terlibat dalam sebuah drama TV series yang berbasis di Singapura. Dalam drama seri tersebut, Aryo berperan sebagai Inspektur Amran. Di balik karirnya yang gemilang di dunia akting, Aryo termasuk orang yang sangat tertutup untuk masalah pribadinya, termasuk masalah pasangan. Pria yang pernah hidup selama 11 tahun di New Zealand ini lebih suka membicarakan mengenai karir dan pekerjaannya. Ketertutupan dirinya membuat Aryo Bayu jarang diberitakan di media apabila tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Oke, itu tadi profil dari seorang Aryo Bayu. Iya, film-filmnya luar biasa ya. Dan memang seorang Hanung Kenapa? biasanya gini, seorang sutradara ya kan. Pada saat dia punya cerita, dia sudah tahu siapa nih yang akan memerankan tokoh dalam cerita tersebut. Jadi saya sedikit menggambarkan pada saat kamu tahu Zack Snyder yang menyutradarai film Man of Steel. Yap. Mereka sedang membuat sequel kedua dari Man of Steel dan dengan judul Superman versus Batman, di mana akhirnya tokoh Batman itu jatuh kepada Ben Affleck. Ya. Namun terjadi kontroversi di Amerika sana ya kan, sehingga ada petisi Washington yang ditandatangani oleh 80.000 masyarakat Amerika. Karena bagi masyarakat Amerika yang namanya tokoh superhero ini sangat sakral. Tapi Zack Snyder bilang kayak gini, saya tahu apa yang dibutuhkan dari film saya dan Ben Affleck bisa memenuhi ekspektasi saya di film ini. Wow, mungkin itu juga ya yang jadi pertimbangan Hanung Bramantyo mengapa memilih Aryo Bayu ya kan? Bahkan tadi Bu Sukma sendiri memuji ya, Aryo Bayu sangat menjiwai. Itu dia karena memang selama dia memerankan tokoh Soekarno ini dia banyak riset juga ya kan, didukung dengan banyak literatur juga. Mudah-mudahan dia bisa sesukses Daniel Day-Lewis di film Lincoln ya kan. Nah, amin. sukses terus makanya ya. 11, 12, 13 Nonton besok. Nonton. Iya. Oke, dan kali ini